ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada bab yang terakhir dari kitab Al-Kabair ini, itu bab tentang maja'a fi ikhwatil Islam wa haqqil muslimi 'alal muslim. Bab tentang apa-apa yang datang, maksudnya yang datang dari dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah, fi ukhuwatil Islam, tentang persaudaraan Islam, wa haqqil muslimi 'alal muslim, dan tentang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Pada bab ini jemaah dimuliakan oleh Allah akan diterangkan kepada kita lewat dalil-dalil dua perkara. Yang pertama tentang ukhuwatul Islam, tentang persaudaraan Islam. Yang dimaksud dengan persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang terbentuk, yang terjalin antara seorang muslim dan muslim yang lainnya karena adanya hubungan iman, hubungan agama, hubungan Islam. Ya, bukan karena hubungan nasab atau yang lainnya, akan tetapi disebabkan karena hubungan Islam. Kita sama-sama seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Kita sama-sama orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang wajib untuk kita imani, ya, dari kewajiban-kewajiban. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Jadi persaudaraan Islam, jemaah dimuliakan oleh Allah, itu ada hak-haknya. Ada hak-hak. Ketika hak-hak ini tidak tertunaikan, tidak terlaksana dalam kehidupan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya maka berarti dia tidak dianggap telah melakukan ukhuwah dengan saudaranya. Ya, hak-hak ini menjadi syarat seseorang dikatakan berukhuwah dengan saudaranya karena iman, karena Allah, ketika dia betul-betul menunaikan syarat-syarat atau hak-hak yang ada di antara mereka. Baik. Dalil yang pertama yang diangkat tentang masalah ini adalah firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang beriman seluruhnya itu bersaudara. Apa yang mempersaudarakan mereka? Yang mempersaudarakan mereka adalah iman. Maka seorang muslim, seorang mukmin, dimanapun dia berada, apapun warna kulitnya, ya, dia keturunan apapun, keturunan siapapun,
di tempat manapun di bawah langit ini dia berada, kalau dia adalah seorang mukmin, maka dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Ya. Nah, inilah dinamakan ukhuwatul iman, ukhuwatul Islam. Ya. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu. Ya, apabila terjadi gesekan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, maka kewajiban kita adalah mendamaikan. Ya, kewajiban kita adalah mendamaikan antara keduanya. Ya, kalau gesekan itu disebabkan karena perkara-perkara dunia, ya maka kita nasihati untuk mereka kembali bersatu, kembali bersama. Tapi kalau gesekan itu terjadi karena persoalan agama, karena masalah agama, ya maka tentu dalam hal ini pasti ada yang keliru, pasti ada yang salah. Dan yang salah itu harus diingatkan, harus dinasihati untuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Islam. Ya, karena hanya dengan itu seorang muslim bisa bersatu dengan muslim yang lainnya. Ya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah berfirman, azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bahwa orang-orang beriman yang sebenarnya itu adalah mereka yang azillatin 'alal mu'minin. Dia berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Ya, mereka berkasih sayang sesama orang-orang yang beriman, aizzatin 'alal kafirin, dan mereka menjaga izzah, kemuliaan terhadap orang-orang yang kafir. Jadi sesama orang-orang beriman, ya mereka saling menunduk, ya mereka saling berkasih sayang. Berbeda dengan sesama orang kafir, maka orang kafir mereka bersikap tegas, ya mereka bersikap tegas menjaga kemuliaan di hadapan orang-orang kafir. Dan ayat ini sebagai potongan ya dari firman Allah dalam surah Al-Maidah, di mana Allah berfirman di awalnya, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang kaum ini betul-betul dia beriman, yang dia betul-betul kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta inilah yang menguatkan mereka untuk terus tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa inilah satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan dia untuk bertemu dengan Allah, ya, zat yang dicintainya. Azillatin 'alal mu'minin, ya dia berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Aizzatin 'alal kafirin, dan mereka tegas, ya keras kepada orang-orang yang kafir. Ya. Maka ini sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin, terkhusus kepada mukmin yang lainnya. Dia menjaga kasih sayang dan perasaan cinta, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dalil yang ketiga, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah,
wa fi sahih, dan dalam kitab sahih itu Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan." Seandainya aku boleh mengangkat, menjadikan min ummati, seseorang dari umatku, khalilan, sebagai khalil. Ya, sebagai khalil. Ya, di sana ada kata khalil, ada kata al-mahabbah, ada kata as-sadaqah. Ya. Ya, kalau kita terjemahkan kurang lebih sama. Tapi al-khullah ini adalah tingkatan cinta yang paling tinggi. Ya, tingkatan persahabatan, pertemanan dan cinta mencintai yang paling tinggi. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan untuk dirinya mengangkat seseorang dari umatnya sebagai kekasih untuk diberikan kadar cinta yang paling tinggi? Karena kadar cinta yang paling tinggi itu hanya bagi Allah, tidak boleh bagi yang lainnya. Ya. Jadi al-khullah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mencintai sesuatu lebih dari yang lainnya, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dia mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan." Seandainya aku boleh mengambil atau menjadikan seseorang dari umatku sebagai khalil, sebagai kekasih, orang yang aku berikan cinta yang paling tinggi, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Niscaya saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai teman yang paling aku cintai. Ya, akan tadi tidak boleh. Ya, karena yang wajib untuk kita menjadikan khalil itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling berhak, ya, dialah yang berhak untuk kita berikan cinta setinggi-tingginya. Ya. Adapun makhluk manusia, kalaupun kita mencintai dia, maka cintaan kita semata-mata karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seseorang itu tidak boleh kita cintai ya karena semata-mata urusan-urusan dunia, kan ini akan merugikan kita. Tapi kita cintai, jangan dimuliakan oleh Allah semata-mata karena Allah. Ya. Dan tanda bahwa kita mencintai seorang karena Allah, karena seseorang itu padanya ada sesuatu yang dicintai Allah, ya, dan dengan itu kita mencintainya. Apa yang dicintai Allah? Keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Karena hal-hal ini ada pada dirinya dan hal-hal itu dicintai Allah, maka kita mencintai dia karena itu. Itulah yang dimaksud dengan cinta karena Allah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, walakin ukhuwatul Islami afdal. Akan tetapi persaudaraan Islam itulah yang lebih utama. Ya, antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, ya, yang lebih utama untuk kita ikat di antara kita adalah ukhuwatul Islam, yaitu persaudaraan Islam. Persaudaraan ya yang kita ikat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin beriman, semakin taat, maka tambah kita mencintai dia, bertambah cinta kita kepadanya. Tapi ketika berkurang ketaatannya, berkurang keimanannya, diganti dengan maksiat-maksiat, maka kita cintai dia sesuai dengan ketaatannya dan kita benci dia sesuai dengan kadar maksiatnya. Ya, cuma ketika kita membenci karena maksiatnya, ini tidak kita biarkan, tapi kita berusaha menasihati, berusaha untuk mengingatkan tentang ketergelinciran atau kesalahan yang ada pada dirinya, kita ingatkan. Karena menasihati ini juga salah satu hak-hak persaudaraan. Ya, hak-hak ukhuwah salah satunya adalah nasihat. Maka inilah hak yang paling tinggi nilainya. Dalam persaudaraan zaman dimuliakan oleh Allah itu harus ada nasihat. Ya, tidak boleh kita membiarkan saudara kita jatuh dalam maksiat, kita biarkan, kita diam, padahal kita mampu untuk mengingatkan, kita mampu untuk menasihati. Tidak boleh.
Dan tidak benar kita beranggapan bahwa saya tidak mau nasihati, kalau saya nasihati nanti dia benci saya, nanti dia tinggalkan saya, nanti dia tidak mau berhubungan lagi dengan saya. Nah, tidak boleh. Kalau kita membiarkan dia dalam kesalahannya, ya karena khawatir hubungan kita akan pecah, berarti persaudaraan kita, hubungan kita bukan karena Allah. Ya, bukan karena Allah. Mungkin ada materi-materi dunia yang kita harapkan darinya sehingga kita tidak mau hubungan kita terputus. Ya kalau kita menasihati, ya, kalau memang kita ikhlas menjalin hubungan semata-mata karena Allah, kita lihat dia terjatuh dalam kesalahan, kita ingatkan. Karena seseorang jangan dimuliakan oleh Allah, ketika dia terjatuh dalam kesalahan, ketika dia jatuh dalam maksiat, ibaratnya dia berjalan menuju jurang neraka. Kalau kita biarkan, berarti kita ini bukan saudara yang benar, kita ini bukan saudara yang baik. Tapi saudara yang baik, ketika dia melihat saudaranya berjalan menuju jurang neraka, dia pegang, dia ingatkan, di sana neraka ya akhir. Kalau kau jalan terus, kau akan jatuh dan kau tersengsara. Ingatkan. Ya, maka teman yang baik adalah yang mengingatkan kita tentang agama kita. Kalau kita lalai, dia ingatkan. Kita maksiat, dia ingatkan. Dan dia tidak berpikir takut, jangan sampai ukhuwah saya rusak, jangan sampai persaudaraan saya retak gara-gara saya ingatkan. Ya. Ini tidak boleh. Harus ada nasihat, jangan dimuliakan oleh Allah di dalam ya ukhuwah fillah. Ya, dan itu salah satu di antara hak-hak ukhuwah. Karena Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan nasihat itu kata para ulama iradatul khairi lil mansur. Menginginkan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Ya. Baik, selanjutnya wa an Nabi Musa marfu'an, dan diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', terangkat sampai kepada Nabi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya itu kal bunyan, kata Nabi, seperti sebuah bangunan. Seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lainnya. Artinya orang-orang beriman itu mereka saling menguatkan. Mereka saling menguatkan. Ya. Dan mereka saling menguatkan ya dengan berusaha menunaikan, melaksanakan apa yang menjadi hak-hak persaudaraan itu. Karena dengan itulah bangunan ini akan kuat. Seperti misalnya tadi nasihat. Ya, ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ini diantara yang akan menguatkan bangunan. Ya, yang ada di antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Dan nanti akan disebutkan ya apa saja yang termasuk bagian dari hak-hak persaudaraan, hak-hak ukhuwah fillah yang harus ditunaikan. Yang dengan itulah bangunan yang terbina antara seorang mukmin dan mukmin yang lainnya itu akan semakin menguat. Ya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, yakni annal mu'minin, maksudnya adalah orang-orang beriman itu yata'awanuna fima bainahum. Mereka tolong-menolong di antara mereka. Tolong-menolong, bantu-membantu. Ya. Kalau ada yang membutuhkan dan kita mampu dan seseorang mampu untuk menutupi kebutuhannya, maka dia akan bantu. Ditutupi kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya. Ya. Kalau ada yang lemah agamanya, maka dinasihati, dikuatkan supaya dia bangkit dan kembali menguatkan agamanya. Ya, ini tolong menolong, jangan dimuliakan oleh Allah. Tolong menolong, ya ingat, bukan hanya dalam perkara dunia, tapi yang paling penting untuk kita saling tolong menolong adalah dalam perkara akhirat. Ya, bagaimana agar kita istiqomah di atas agama Allah, kita harus tolong menolong. Kita harus bantu membantu. Saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Ya. Jadi baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah akhirat. Wa yukammilu ba'dhum ba'dha,
dan mereka saling menyempurnakan. Sebagian mereka menyempurnakan sebagian yang lainnya. Ya, bukan justru kita mengurangi. Ya, makanya kita dilarang mencela dan menghina seorang muslim. Ya, kenapa kita tidak boleh? Karena berarti kita tidak menyempurnakan dia. Kita tidak boleh menghina, merendahkan seorang muslim, sekalipun memang dia ada sesuatu pada dirinya yang layak untuk dia dihina, tidak boleh. Bahkan kita wajib untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi aibnya, wajib untuk kita tutupi. Tidak boleh kita sebarkan, tidak boleh disampaikan kepada yang lainnya. Ya. Fal bina'u yatakawwanu minal labinat. Kata Syekh Shalih Fauzan, bangunan itu tersusun dari batu-bata. Fa idza tarabatatil labinat tarabutan kamilan ishtadda al-bunyan. Apabila batu bata ini itu saling mengikat dengan ikatan yang kuat, ishtadda al-bunyan, maka bangunan itu akan kokoh, akan kuat. Tapi wa idza ikhtallat al-labinat ikhtalla al-bunyan. Namun apabila ada di antara batu bata itu yang hilang, ya, ada di antara batu bata yang hilang, maka bangunan ini juga bisa hilang, bisa hancur. Wa kadzalikal mu'minuna hinama yajtami'una wa yatarabatuna wa yu'inu ba'dhum ba'dha takunu lahumul quwwah wal min'ah wa taqumu dawlatuhum wa la yatma'u fihim aduwwun. Ya. Demikian juga dengan orang-orang yang beriman. Ketika mereka bersatu, ya, wa yatarabatuna, dan mereka saling mengikat yang kuat, sebagian mereka menolong, membantu sebagian yang lainnya, takunu lahumul quwwah, ya, maka hal itu akan menjadi kekuatan bagi mereka, ya, akan menjadi kekuatan bagi mereka, dan akan tegak negeri mereka, dan musuh-musuh tidak ada selera untuk mau, ya, mencaplok mereka, ya, tidak ada selera untuk mau menguasai mereka, karena mereka kuat. Ya, mereka kuat, saling menopang, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim, anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu marfu'an. Dari An-Nu'man bin Bashir marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan perumpamaan, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan mathalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan orang-orang beriman dalam hal cinta di antara mereka, wa tarahumihim, dan dalam, ya, saling kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, dan saling mengasihi di antara mereka. Itu kamathalil jasadil wahid, itu seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila salah satu dari bagian jasad itu yang terkena sakit, jadi ada salah satu bagian dari jasad tubuh itu terkena sakit, tada'ala busairul jasadi bisahri wal humma, maka yang sakit itu akan, ya, mempengaruhi seluruh jasadnya, sehingga seluruh jasad itu tidak bisa tidur, ya, dan al-humma, dan merasakan demam. Ya, begitulah biasanya kita jangan dimuliakan oleh Allah. Kalau jari kaki kita misalnya itu terluka, ya, terluka dan sakit, maka sakit ini akan dirasakan seluruh tubuh kita, bukan cuma yang terluka itu, seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Dan biasanya kita tidak bisa tidur, dan biasanya seluruh badannya akan demam, ya, apalagi kalau infeksi, maka akan demam badannya, dan dia tidak akan bisa tenang, tidak bisa tidur. Ini perumpamaan yang sangat indah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perumpamaan orang-orang yang beriman.
Artinya apa ya ikhwah? Orang-orang beriman itu adalah orang yang saling tolong menolong. Ya, orang yang saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Ya, saling menguatkan, saling membantu. Ya, sebagaimana kalau ada tangan kita yang terluka, maka dia diobati oleh tangan yang lainnya. Kaki kita berjalan, beri obat, dan seterusnya. Bagaimana supaya dia sembuh? Ya, ini luar biasa jemaah dimuliakan oleh Allah, perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang beriman. Ya, dan alangkah indahnya apabila hal itu ya terwujud, ya betul-betul terlaksana di antara orang beriman. Ya, mereka ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling membantu, saling menutupi kekurangan. Ya, tidak ada perasaan dendam dengan yang lainnya, tidak ada dengki dengan yang lainnya. Dia tidak rela apabila ada saudaranya yang terzalimi, dan tidak rela. Dia akan menolong, dia akan membantu ya saudaranya yang terzalimi itu. Ini orang beriman jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka satu tubuh. Mereka seperti satu badan, satu tubuh, yang kalau satu bagian dari tubuh itu sakit, maka semua merasakan sakit. Kalau semua merasakan sakit, maka tentu mereka akan berusaha semua bagaimana agar sakitnya yang ada di satu bagian badan kita ini bisa sembuh, bisa hilang, sehingga kita semua bisa tenang. Karena mereka semua tidak tenang kalau ada yang sakit. Ini luar biasa. Ya, kita ini jemaah dimuliakan oleh Allah, ya ada saudara-saudara kita yang tersiksa, kelaparan, ya mereka teriak, menangis, susah, ya tapi kita masih bisa tidur. Kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih bisa makan yang enak. Ya. Bahkan waliyadzubillah, ya yang sangat parah kalau sampai tidak ada rasa kasihan di dalam hati kita terhadap saudara kita yang lagi kesusahan itu. Ini luar biasa lemahnya keimanan jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling dengki. Ya, kenapa? Karena dengki ini di antara penyakit-penyakit di dalam ukhuwah yang bisa menghancurkan dan meluluhlantahkan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, dengki. Dan terkadang sesuatu yang wajar kalau muncul kedengkian dalam hati. Ya, kadang wajar kita dengki pada saudara kita. Tapi dengki itu tidak sampai membawa kita kepada perbuatan yang haram. Ya. Jadi kita boleh mungkin ya ada perasaan yang tidak ada ketika saudara kita lebih unggul dalam hal dunia atau yang lainnya. Ya, tak akan tetapi kita berusaha melawan itu. Dan kita berusaha menghilangkan dengki itu. Ya, dengan mendoakan saudara kita misalnya. Ya, jadi kalau kita menghilangkan dengki dari orang lain, kita doakan kebaikan tanpa dia mengetahui. Ya, karena orang yang dengki itu biasanya tidak mau mendoakan kebaikan. Karena dengki itu jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, kata para ulama kita, ya, dengki itu adalah tamanni zawalin ni'mah anil mun'am alaihi. Ya, orang yang dengki itu adalah dia berangan-angan, artinya sangat berharap kalau nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Nikmat yang Allah berikan kepada saudara itu hilang. Dia sangat berharap. Ya, apakah itu nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi? Ya, apakah nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi? Kita ingin supaya nikmat itu hilang. Maka itulah dengki. Ya, itulah dengki yang dilarang di dalam agama kita. Adapun kita melihat saudara kita mendapatkan nikmat,
Lalu kita juga berharap supaya kita juga mendapatkan nikmat yang sama tanpa ada rasa benci. Kita berharap mendapatkan nikmat yang sama atau yang lebih baik dari dia, maka ini boleh. Ini namanya ghibtah. Bahkan kalau perasaan ini muncul pada diri kita, maka kita mendapatkan pahala. Ya, ini ghibtah. Kita mendapatkan pahala. Misalnya ada saudara kita, ya, misalnya dia dikaruniai harta yang banyak, ya, dan dengan hartanya dia melakukan banyak kebaikan. Dia berinfak, ya, dia belikan saudaranya motor. Masya Allah, dia tidak punya motor supaya bisa taklim. Dia membantu banyak orang dengan hartanya. Lalu kita melihat kebaikan-kebaikan pada dirinya, kita berharap andai saya menjadi orang yang punya banyak harta, sehingga saya bisa membantu orang, saya bisa memudahkan orang. Ini ghibtah, maka ini pahala jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang kita berharap untuk mendapatkan sama seperti apa yang ada pada dirinya itu. Ya, ini namanya ghibtah. Dan ini diantara amal hati yang sangat mulia. Ya, ada teman kita misalnya yang dia sudah menghafal hadis arba'in. Masya Allah, ya, dia hafal hadis arba'in. Kita pun ingin juga seperti dia menghafal hadis arba'in. Ya, maka itu kebaikan. Tanpa ada rasa benci kepada saudara kita itu agar pada hafalan saudara kita hilang. Ya, maka itu namanya ghibtah jemaah dimuliakan oleh Allah, dan dia adalah sesuatu yang terpuji. Ya. Jadi Nabi mengatakan la tahasadu, janganlah kalian saling dengki. Ya. Ya, apalagi dengki ini juga itu bisa menimbulkan penyakit ain, ya, atau penyakit ain. Ya, penyakit ain ini ya gejalanya itu banyak. Bisa orang karena kena ain dia langsung tidak bisa bangun. Ya. Atau yang lainnya. Ya, dia menjadi misalnya ya karena kita dengki sama dia karena harta yang banyak, mungkin karena kita dengki habis hartanya, hancur hartanya. Ya, dia orang dengki ketika dia melihat orang yang dia dengki dengan pandangan kedengkian, ya, pandangan kemarahan, maka itu orang lain bisa terkena penyakit ain. Orang yang dia dengki itu bisa kena penyakit ain. Ya, karena penyakit ain itu kan jalannya dua. Yang pertama takjub, ya, dengan kelebihan yang ada pada seseorang, takjub. Ya, kemudian dia ungkapkan ketakjubannya itu tanpa ya doa keberkahan untuk orang itu. Ya, misalnya ada orang yang kita lihat hafalannya luar biasa. Ya, lalu kita katakan, ya, hebat sekali hafalan orang ini. Sekali baca langsung hafal. Ya. Kita tidak mengatakan barakallahu fiik atau tabarakallah. Ya, kita tidak mengucapkan, maka ucapan ini, pujian ini, takjuban ini bisa menyebabkan dia kena penyakit ain. Ya, bisa menyebabkan penyakit ain. Itu jalan yang pertama, takjub. Ya, kemudian jalan yang kedua ada dengan dengki. Ya, pandangan orang yang dengki kepada yang didengki itu bisa menyebabkan orang yang didengki terkena penyakit ain. Ya, makanya kita ini menjaga diri dengan apa? Dengan selalu membaca setiap setelah kita sholat, baca 3 kul. Ya, ya, bukan kul, ya. Maksudnya kul huwallahu ahad sampai selesai, kul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, dan kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Ya, ada juga mengatakan 3 kul, ya, kul 3 kul. Kita baca itu jemaah, tambah lagi zikir pagi dan petang, ini penting, ya, agar kita tidak terkena penyakit ain. Ya, tidak perlu kita gantung-gantung di pinggang, ya, bawang merah misalnya, ya, atau apa, tidak perlu. Ya, karena itu tidak ada manfaatnya. Ya, bikin habis-habis uang, ya, apalagi bawang merah mahal. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Jangan saling membenci. Ya. Karena saling membenci ini akan menghilangkan tujuan dari persaudaraan. Ya, yang seharusnya kita harus saling cinta mencintai karena Allah. Ya, kemudian dia saling membenci. Ya. Maka wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Karena ini bisa merusak persaudaraan. Menjauhkan kita dari tujuan mulia dari persaudaraan karena Allah. Wala tanajashu, dan janganlah
melakukan tanajashu. Ini dalam proses jual beli. Ada orang yang sengaja dia meninggikan harga. Artinya dia melihat ada orang membeli dengan harga sekian, kemudian dia tawar dengan lebih tinggi. Iya. Kalau saya siap beli itu 2 kali lipat dari harga orang ini. Iya. Supaya apa? Supaya orang ini memberikan penawaran yang lebih tinggi lagi, ya, untuk mendapatkan harta yang diinginkan itu. Jadi dia berusaha menaikkan harga barang bukan untuk tujuan membeli, tapi untuk memudaratkan pembeli dan untuk memberikan keuntungan kepada penjual. Nah, ini tidak boleh. Ya, ada namanya jual beli, ya apa, tanajus, ya. Jadi dalam jual beli lelang itu kan, lelang biasa ada standar harga. Kemudian masing-masing orang memberikan penawaran harga. Ya, saya 10 juta misalnya. Ya, supaya laku lebih tinggi lagi, ada orang yang sengaja saya 12 juta. Padahal dia tidak tujuannya bukan untuk membeli, hanya untuk memudaratkan, merugikan pembeli dan memberikan keuntungan pada penjual. Maka ini tidak boleh. Ini diantara sebab yang bisa merusak ukhuwah. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ya, tadabaru dari ad-dubur, ya, dubur belakang, ya. Saling membelakangi, jangan. Ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lainnya. Ya, bagaimana maksudnya itu? Ya, maksudnya kalau ada 2 orang yang melakukan transaksi jual beli, ya jangan kita masuk memberikan penawaran, ya, kepada 2 orang ini, ya, dengan harga yang, dengan barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Ya, misalnya ada orang yang transaksi jual beli HP, 2 orang, berapa HP-nya, Pak? Ya, 2 juta. Ya, oh benar. Kemudian kita datang, penjual HP saja, saya kasih harga HP seperti itu 1,5 juta. Ya, maka ini tidak boleh, karena ini bisa merusak ukhuwah antara pedagang. Ya, ini bisa merusak ukhuwah antara pedagang. Maka tidak boleh. Ya, kalau orang ini 2 orang yang sudah berpisah, dia sudah berpisah, sudah putus, tidak lagi hubungan, ya, maka boleh kita panggil, kita tawari, ya, dengan harga yang mungkin lebih murah, dengan kualitas barang yang sama. Tidak apa-apa kalau dia sudah berpisah. Ya, tapi kalau dia masih sementara tawar menawar, jangan kita masuk. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Ya. La yadhlimuhu, janganlah menzaliminya. Wala yakhziluhu, dan jangan membiarkannya. Artinya jangan membiarkannya terzalimi. Ya, jangan kita zalim kepada seseorang. Dan kalau ada yang dizalimi saudara kita muslim, jangan kita biarkan, tapi kita bela. Apakah yang dizalimi itu hartanya, yang dizalimi itu kehormatannya, atau yang dizalimi itu adalah badannya? Ya, kita bela. Wala yahqiruhu, dan jangan merendahkannya, jangan menghinanya. Ya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu tempatnya di sini. Ya, wa asyara ila sadri 3 marrat, dan Nabi menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Jadi beliau at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, takwa itu tempatnya di sini, takwa tempatnya di sini. Itu di dalam dada. Ya, itu di hati. Takwa itu tempatnya di hati. Ini menunjukkan pentingnya amalan batin zaman dimuliakan oleh Allah. Pentingnya memperbaiki batiniah kita, memperbaiki hati. Karena hati kalau baik, maka dia akan menampakkan kebaikan-kebaikan pada ucapan dan perbuatan. Tapi kalau hati ini rusak, maka dia juga akan menampakkan, ya, kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan, apakah dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Bihasbi imri'in minasyarri ayyaqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu melakukan keburukan, kejahatan kepada saudaranya kalau dia merendahkan saudaranya muslim.
Kalau dia menghina orang, merendahkan seorang, maka cukuplah itu sebagai sebuah keburukan yang kita lakukan kepada orang lain. Ya. Kullul muslimi 'alal muslim haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Damuhu, ya, haram darahnya. Maksudnya tidak boleh kita tumpahkan darahnya. Apakah dilukai atau dibunuh, tidak boleh. Wa maluhu, haram juga hartanya. Tidak boleh kita ambil hartanya tanpa izin, ya, tanpa alasan yang benar, tidak boleh. Wa irdu, dan tidak boleh juga kita merusak kehormatannya. Kehormatannya haram. Tidak boleh kita rusak kehormatan dia. Ya. Ini jangan dimuliakan oleh Allah. Beberapa perkara dari hak-hak seorang muslim dan muslim yang lainnya yang harus kita jaga, sekaligus perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan dan ukhuwah. Kemudian hadis selanjutnya kita selesaikan. Walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya, itu Bukhari dan Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Ibnu Umar saya marfu'. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, jangan menzaliminya. Wala yuslimuhu, dan jangan membiarkannya terzalimi. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Dan siapa yang selalu berada pada hajat saudaranya, maka Allah selalu ada pada hajatnya. Maksudnya siapa yang suka memenuhi hajat kebutuhan seorang muslim, maka Allah akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Ya, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal kita. Ya, kalau kita suka menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Kalau kita suka menutupi kebutuhan orang lain, maka Allah akan tutupi kebutuhan kita. Ya, nah itu pasti jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya menolong orang lain, kalau itu harus, ya, dengan harta jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak apa-apa. Karena Allah juga akan, karena kita juga pasti suatu saat nanti punya kebutuhan. Ya, dan sebaik-baik yang memberi pertolongan, bantuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim, dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan dia dari satu kesusahan, dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ada orang susah, dari seorang muslim susah, sulit, kita lepaskan dia dari kesulitannya, dari kesusahannya, apapun itu, ya, maka Allah akan melepaskan kita dari satu kesusahan pada hari kiamat. Dan hari kiamat ini banyak susahnya kita, jangan dimuliakan oleh Allah. Ya, banyak sekali kesusahan yang kita hadapi, dan kita sangat berharap pada waktu itu agar kesusahan itu hilang. Ya, dan salah satu cara untuk menghilangkannya adalah dengan kita sering, ya, membantu orang lain menghilangkan kesusahan dari seorang muslim. Wa man satara musliman, dan siapa yang menutupi seorang muslim, maksudnya menutupi kesalahannya, tidak mengungkap aibnya, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Siapapun pasti punya aib, pasti punya kekurangan. Ya, yang mencela dan yang dicela sama-sama punya aib. Ya, dan yang paling bahaya zaman dimuliakan oleh Allah adalah kalau kita ini tidak tahu aib kita. Ini yang bahaya. Ya, kita bergelimang aib, kekurangan, tapi kita tidak sadar bahwa kita ini punya banyak kekurangan. Ya, pepatah Indonesia mengatakan, ya, kuman yang ada di ujung seberang laut terlihat, sementara gajah yang ada di depan matanya itu tidak terlihat. Ya, ya, barangkali karena rabun dekat. Tapi itu keterlaluan. Ya, kita bergelimang kesalahan tapi kita tidak sadar. Ya, maka sadarilah selalu bahwa kita pasti punya kekurangan, walaupun kita tidak melihat, pasti ada zaman dimuliakan oleh Allah. Ya, makanya kita butuh orang lain, ya, yang mengingatkan kesalahan kita supaya kita sadar bahwa, oh, ternyata saya punya kesalahan ini. Ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia menunjukkan kepada kami kekurangan kita. Kita harus bersyukur kepada orang kalau ada yang tunjukkan kekurangan kita. Ya, afwan akhi, ya, antum ini kekurangannya seperti ini, sampaikan langsung. Ya, bukan dengan maksud mencela, ya, merendahkan. Kalau di depan umum ya merendahkan, tapi langsung di depannya kita katakan, ya, kamu ini punya kekurangan seperti ini, jadi perbaiki. Ya, tidak apa-apa. Alhamdulillah kalau ada yang mengingatkan kita seperti itu. Ya, kita harus mendoakan dia itu kebaikan, karena kita ini kadang tidak tahu aib kita, tidak tahu kekurangan kita.
Ya, kalau saudaranya diam, maka itu bukan saudara yang baik. Ya, itu bukan saudara kita yang baik. Tapi kalau dia mengingatkan kita, maka itulah saudara kita. Tapi kan karena sekarang terbalik. Kalau yang mengingatkan kita justru dari musuh, ya. Yang mengingatkan kita tentang kekurangan kita, kita jadikan musuh. Sementara yang diam atas kekurangan kita, justru dia yang kita temani dan kita berakrab-akrab dengannya. Tak balik. Ya, seharusnya yang mengingatkan kita itu yang kita anggap sebagai teman. Ya, karena sebaik-baik teman yang mengingatkan kita. Baik. Kemudian walahuma diriwayatkan oleh keduanya itu Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, maksudnya tidak sempurna imannya. Hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya. Jadi apa yang kita sukai untuk diri kita juga berharap ya kalau itu juga didapatkan oleh saudara kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan, kita berharap agar saudara kita juga ya itu merasakan kebaikan yang telah kita rasakan. Itu diantara tanda baiknya iman seseorang jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, dia punya banyak kebaikan dan dia berharap atas saudara agar saudara juga ya itu bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang telah dia rasakan. Ya, dia sudah punya istri misalnya, dia bahagia dengan istrinya, temannya ada yang belum menikah. Ya, maka dia berharap bagaimana saudara juga ini bisa menikah. Ya, maka dia berusaha melakukan apa yang dia mampu untuk lakukan. Ya, kalau dia hanya mampu mencarikan akhwat, ya dia lakukan. Kalau dia mampu menambahkan panainya, ya maka dia lakukan. Ya, itu namanya ya mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita. Kemudian walil Bukhari anhu marfu'an, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara marfu'. Darinya itu dari Abu Hurairah secara marfu'. Nabi mengatakan, ini hadis yang terakhir, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Jadi kita diperintahkan untuk menolong yang zalim dan dizalimi. Iya. Faqala rajulun, maka seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, in kana zaliman kaifa ansuruhu? Ya Rasulullah, kalau dia zalim bagaimana saya menolong sementara dia zalim? Ya, kalau yang terzalimi ini ya sudah jelas, kita menolong dia agar tidak dizalimi. Tapi yang maksudnya menzalimi, bagaimana kita menolong yang menzalimi, yang zalim? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahjizuhu wa tamna'uhu min adh-dhulmi. Ya, caranya adalah engkau halangi dia. Kau halangi dan kau larang dia dari berbuat zalim. Ya, kalau dia zalim kita pegang tangannya. Ya, kita nasihati dia untuk tidak zalim. Fadzalika nasruka iyyah, yang seperti itulah ya demikianlah cara menolongmu dia terhadap dia. Ya, dari cara menolong yang zalim kita halangi dia dari melakukan kejahatan, dari melakukan kezaliman, dan kita larang dia dengan ucapan kita. Ya, dari melakukan kezaliman, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hadis yang terakhir dari bab yang terakhir dari kitab Al-Kabair. Jadi selesainya hadis ini maka selesailah pembahasan kitab Al-Kabair, dan seperti yang kita janjikan insyaallah kita akan lanjutkan ya kajian kita di malam Kamis ini dengan kitab yang lain, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan membacakan ya faedah-faedah, fawaid dari hadis-hadis Riyadhus Shalihin yang disebutkan oleh Syekh Salih bin Aid Al-Hilali hafizahullah taala di dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin, ya kitab Bahjatun Nadhirin, ya syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.